Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kali ini, saya akan memaparkan daripada PPT saya yang berjudul Pertimbangan Risiko dalam Penilaian Kelayakan. Tapi terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nandar, Stambuk G2T125 Ya, jadi judul yang saya bawakan ini mengenai pertimbangan risiko dalam penilaian kelayakan. Definisi dan tujuan. Definisi dan tujuan yaitu penilaian kelayakan berbasis risiko merupakan pendekatan evaluatif yang semakin mendapat perhatian dalam pengambilan keputusan strategi pada berbagai sektor, termasuk bisnis, infrastruktur, kebijakan publik, dan investasi jangka panjang. Pada konteks ketidakpastian global yang meningkat ditandai oleh volatilitas ekonomi, perubahan teknologi, dinamika regulasi, serta kompleksitas sosial, penilaian kelayakan yang hanya mendapatkan efek ketidakpastian terhadap tujuan, sehingga analisis proyek yang tidak memasukkan unsur risiko berpotensi menghasilkan kesimpulan kelayakan yang bisa atau keliru. Oleh karena itu, pendekatan berbasis risiko menjadi elemen esensial dalam memastikan bahwa satu proyek dapat bertahan. Penilaian kelayakan berbasis risiko dapat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk mengevaluasi kelayakan teknis, finansial, dan operasional, pasar, lingkungan, dan sosial dari suatu proyek dengan mengintegrasikan analisis risiko berbagai komponen. Adapun tujuan utama penilaian kelayakan berbasis risiko adalah menyediakan landasan pengambilan keputusan yang lebih komprehensif, akurat, dan antisipasi. Pertama, pendekatan ini bertujuan mengidentifikasi potensi, ancaman, dan peluang yang dapat mempengaruhi hasil proyek, sehingga kemungkinan penyusunan strategi, mitigasi, dan efektif. Kedua, penilaian risiko membentuk peningkatan kendala proyek finansial dan operasional dalam memasukkan pendekatan ini. Ruang lingkup penilaian kelayakan berbasis risiko. Perlu kita ketahui bahwa mencangkup dimensi teknis, finansial, operasi, pasar lingkungan, sosial lingkungan, itu sangat berpengaruh terhadap kepastian teknologi, keandalan sistem potensi, kegagalan. Yang dimaksud dengan dimensi teknis dalam penilaian kelayakan berbasis risiko berkaitan dengan kemampuan teknologi, metode, desain yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan risiko teknis dapat muncul akibat ketidakpastian teknologi, kegagalan sistem, atau keterbatasan kepastian teknis. Evaluasi pada dimensi ini
bertujuan untuk memastikan bahwa solusi teknis yang dipilih tidak hanya kelayakan secara teoritis, tetapi juga untuk mendapatkan implementasi secara andal dalam kondisi nyata. Yang kedua itu dimensi finansial. Perlu kita ketahui dimensi finansial mencangkup analisis risiko yang berkaitan dengan biaya, pendapatan, arus kas, dan berkelanjutan ekonomi. Risiko finansial seringkali menjadi penentu utama dalam keputusan kelayakan karena berdampak langsung pada stabilitas dan keberlangsungan rencana. Penilaian kelayakan berbasis risiko menuntut perhitungan yang realistis terhadap kemungkinan kerugian fluktualis biaya serta ketidakpastian pengambilan investasi. Yang kemudian itu ada dimensi operasional. Dimensi operasional berfokus pada kemampuan organisasi atau sistem dalam menjalankan aktivitas secara konsisten dan efisien. Risiko operasional dapat bersumber dari keterbatasan sumber daya manusia, berkelemahan prosedur, maupun gangguan proses internal. Evaluasi risiko pada dimensi penting untuk memastikan bahwa rencana yang dinilai layak secara konsep dapat dijalankan secara efektif dalam praktik sehari-hari. Dimensi pasar. Untuk dimensi pasar, risiko yang berkaitan dengan permintaan, persaingan, dan dinamika konsumen, perubahan berpotensi pasar, ketidakpastian harga, dan tekanan kompetitif dapat mempengaruhi kelayakan suatu rencana secara signifikan. Dalam pendekatan berbasis risiko, analisis pasar tidak hanya menilai potensi peluang, tetapi juga mengukur tingkat ketidakpastian yang dapat mengancam keberhasilan rencana tersebut. Dimensi lingkungan ini mencangkup risiko yang berkaitan dengan dampak terhadap lingkungan, fisik, dan keberlanjutan ekosistem. Ekonomi lingkungan dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang, baik dalam bentuk kerusakan lingkungan maupun sanksi regulasi. Penilaian kelayakan berbasis risiko menetapkan dimensi ini sebagai elemen penting untuk memastikan bahwa rencana yang dilaksanakan tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat diterima. Dimensi sosial. Dalam dimensi sosial yang berkaitan dengan penerimaan masyarakat, konflik sosial dan dampak terhadap kesejahteraan sosial, risiko sosial sering kali bersifat non-teknis, namun memiliki pengaruh besar terhadap keberlanjutan rencana. Dengan memasukkan dimensi sosial dalam ruang lingkup penilaian kelayakan berbasis risiko, keputusan yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Konsep risiko dalam kelayakan. Ada beberapa yang perlu kita lihat, yaitu probabilitas, dampak, eksposur, dan selera risiko. Ya, di sini perlu kita ketahui bahwa risiko merupakan elemen fundamental dalam penilaian kelayakan karena mencerminkan
tingkat ketidakpastian dalam mempengaruhi pencapaian tujuan suatu rencana atau tingkat ketidakpastian yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan pada proyek. Dalam konteks ini, risiko tidak dipahami semata-mata sebagai potensi kerugian, tetapi sebagai kombinasi antara kemungkinan terjadi suatu peristiwa dan konsekuensi yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penilaian kelayakan yang berkomprehensif menuntut pemahaman konseptual yang terhadap komponen utama risiko. Probabilitas. Di sini bisa kita lihat probabilitas ini mencangkup pada tingkat kemungkinan terjadi suatu risiko dalam periode tentu. Dalam penilaian kelayakan, probabilitas digunakan untuk mengukur seberapa besar peluang suatu kejadian yang tidak diinginkan dapat terjadi. Penilaian probabilitas membantu menghindari pendekatan spekulatif dan mendorong evaluasi yang lebih objektif, baik melalui dan historis proyek maupun pertimbangan ahli. Dari segi dampak, merujuk pada besarnya konsekuensi yang ditimbulkan apabila suatu risiko benar-benar terjadi. Dampak dapat bersifat finansial, operasional, sosial, lingkungan, maupun strategis. Dalam penilaian kelayakan risiko dengan probabilitas rendah namun berdampak besar tetap harus mendapatkan perhatian sesuai karena berpotensi mengancam keberlangsungan rencana secara keseluruhan. Hubungan probabilitas dan dampak merupakan dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan. Dalam analisis risiko kelayakan suatu rencana dinilai berdasarkan kombinasi keduanya, bukan secara terpisah. Pendekatan ini memungkinkan pendekatan tingkat risiko secara lebih akurat dan menjadi dasar dalam pemetaan prioritas risiko serta pengambilan keputusan yang rasional. Eksposur risiko mencerminkan tingkat keterpaparan suatu organisasi atau proyek terhadap risiko tertentu. Eksposur dipengaruhi oleh besarnya probabilitas, dampak, serta kemampuan pengendalian yang dimiliki. Oleh penilaian kelayakan, eksposur risiko menjadi indikator penting untuk menilai seberapa besar potensi kerugian yang dapat ditoleransi dan sejauh mana risiko tersebut dapat dikelola. Untuk selera risiko, risk mengacu pada tingkat risiko yang bersedia diterima oleh organisasi atau pengambilan keputusan dalam mencapai tujuannya. Selera risiko bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh faktor strategis, kepastian sumber daya, serta orientasi jangka panjang dalam penilaian kelayakan. Kesesuaian antara tingkat risiko yang dihadapi dan selera risiko menjadi penentu utama apakah suatu rencana dapat diterima atau ditolak. Integrasi konsep risiko dalam kelayakan. Integrasi dapat dieksplor dan diselara risiko membentuk rangka konseptual yang utuh dalam penilaian kelayakan berbasis risiko.
Pendekatan ini memastikan bahwa keputusan kelayakan tidak bersifat intuitif atau optimalisasi berlebihan, melainkan didasarkan pada evaluasi risiko yang sistematis, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, konsep risiko menjadi pondasi utama dalam menghasilkan keputusan kelayakan yang berkualitas dan berlebihan. Kategori risiko relevan. Setiap jenis risiko memiliki implikasi berbeda terhadap keputusan investasi. Ada beberapa yang perlu kita ketahui, yaitu penilaian kelayakan yang berpotensi menuntut identifikasi dan analisis berbagai kategori risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu rencana atau proyek. Risiko tidak bersifat tunggal, melainkan muncul dari beragam dimensi yang saling berinteraksi. Oleh karena itu, pengelompokan risiko ke dalam kategori yang relevan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh potensi ketidakpastian dapat dievaluasi secara sistematis dan menyeluruh. Risiko teknis berkaitan dengan kemampuan teknologi, desain, dan metode pelaksanaan dalam mendukung tercapainya tujuan rencana. Risiko ini dapat muncul akibat ketidakpastian teknologi, kegagalan sistem, atau keterbatasan kepastian teknis dalam penilaian kelayakan. Risiko teknis perlu dianalisis secara mendalam karena kegagalan pada dimensi ini sering kali terdampak langsung terhadap kinerja operasional dan biaya pelaksanaan. Risiko pasar. Risiko pasar mencangkup ketidakpastian yang berkaitan dengan permintaan, bersaing, dan dinamika harga. Perubahan preferensi konsumen, fluktuasi kondisi ekonomi, serta tekanan kompetitif dapat mempengaruhi tingkat penerimaan terhadap suatu produk atau layanan. Penilaian kelayakan berhasil risiko menempatkan analisis pasar sebagai elemen penting untuk mengukur keberlanjutan rencana dapat menghadapi perubahan lingkungan eksternal. Risiko finansial. Risiko finansial berhubungan dengan ketidakpastian dalam aspek biaya, pendapatan arus kas, dan kemampuan pembiayaan. Risiko ini sering menjadi perhatian utama karena berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan keberlangganan proyek. Dalam penilaian kelayakan, risiko finansial harus dianalisis secara realistis untuk menghindari proyek yang terjadi optimalisasi dan potensi kerugian yang signifikan. Risiko operasional berkaitan dengan proses internal, sumber daya manusia, dan sistem pendukung yang digunakan dalam pelaksanaan rencana. Keterbatasan kapasitas organisasi, kelemahan produk, atau atau gangguan proses dapat menghambat pencapaian tujuan. Penilaian risiko operasional membantu memastikan bahwa rencana yang dimulai layak secara konseptual juga dapat dijalankan secara efektif dan praktik. Risiko regulasi dan hukum.
muncul akibat perubahan kebijakan, ketidakpastian peraturan, atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Risiko dapat menimbulkan konsekuensi serius berupa sanksi, penghentian kegiatan, atau kerugian reputasi. Oleh karena itu, penilaian kelayakan berbasis risiko harus mempertimbangkan stabilitas regulasi dan kesiapan rencana dalam memenuhi persyaratan hukum. Risiko lingkungan, risiko lingkungan atau sosial. Ini berkaitan dengan dampak rencana terhadap lingkungan fisik dan masyarakat sekitar. Risiko ini mencangkup potensi kerusakan lingkungan, penolakan masyarakat, serta konflik sosial yang dapat menghambat keberlanjutan rencana. Dengan memasukkan dimensi lingkungan sosial, dapat menilai kelayakan keputusan yang dihasilkan menjadi lebih bertanggung jawab, berkelanjutan, dan selaras dengan kepentingan pemangku kepentingan. Metodologi identifikasi risiko pra-kelayakan. Identifikasi risiko pada tahap awal sangat penting untuk evaluasi komprehensif. Ada beberapa poin yang perlu kita ketahui di sini, yaitu brainstorming pakar, melibatkan pakar untuk mengidentifikasi risiko potensial. Pada tahap prakelayakan merupakan langkah fundamental dalam memastikan bahwa seluruh potensi ketidakpastian dapat dikenal sejak awal proses perencanaan. Pada tahap ini, tujuan utama bukan untuk mengukur risiko secara rinci, melainkan untuk mengungkap spektrum risiko yang relevan yang berpotensi mempengaruhi kelayakan suatu rencana. Pendekatan metodologis yang sistematis diperlukan agar proses identifikasi risiko tidak bersifat parsial atau objektif. Bracing pakar merupakan metode identifikasi risiko yang melibatkan individu dengan pengetahuan dan pengalaman di bidang terkait. Melalui diskusi terstruktur, para pakar dapat mengemukakan potensi risiko yang mungkin tidak terdeteksi melalui analisis dan semata. Metode ini efektif untuk menangkap risiko yang bersifat kompleks, konstekstual, dan berbasis pengalaman praktis. Checklist sektor digunakan sebagai alat membantu untuk memastikan bahwa risiko umum yang lazim terjadi dalam suatu sektor tidak terlewatkan. Checklist ini disusun berdasarkan pengalaman historis, praktik terbaik, serta karakteristik spesifik sektor tertentu. Dalam konteks prakelayakan, penggunaan checklist sektor membantu menciptakan konsistensi dalam kelengkapan dalam proses identifikasi risiko. Telaah dokumen atau dokumen review dilakukan dengan meninjau berbagai dokumen relevan seperti laporan studi sebelumnya, regulasi kebijakan, dan data historis. Metode ini
memungkinkan identifikasi risiko yang telah terjadi pada proyek sejenis serta potensi kendala regulasi dan administratif. Dokumen review memberikan dasar empiris yang kuat untuk memperkaya hasil identifikasi risiko pada tahap awal. Wawancara pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh perspektif dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap rencana yang akan dinilai. Pemangku kepentingan seringkali memiliki pengetahuan konseptual yang penting terkait risiko sosial, operasional, dan lingkungan. Metode ini membantu mengungkap risiko yang bersifat non-teknis, namun berpotensi signifikan. Interaksi metode identifikasi risiko sering kali tidak cukup untuk mengidentifikasi seluruh potensi risiko secara komprehensif. Oleh karena itu, integrasi antara brainstorming pakar, checklist sektor, telah dokumen diwawancara pemangku kepentingan menjadi pendekatan lebih efektif. Integrasi ini memungkinkan proses identifikasi risiko yang lebih seimbang antara pendekatan konseptual, empiris, dan konseptual. Peran identifikasi risiko dalam prakelayakan. Kelayakan berperan sebagai fondasi bagi analisis kelayakan selanjutnya. Risiko yang terindeks pada tahap awal menjadi dasar dalam penilaian lebih lanjut, termasuk analisis probabilitas dampak dan strategi mitigasi. Dengan demikian, identifikasi risiko yang sistematis dapat berkomprehensif pada tahap prakelayakan, peningkatan kualitas keputusan, dan mengurangi potensi kegagalan di tahap implementasi. Metode analisis dan pengukuran risiko mengukur dan menganalisis risiko secara sistematis. Ada beberapa metode yang kami pakai untuk metode analisis dalam pengukuran risiko. Yang pertama itu metode kualitatif. Di sini yang pertama itu risk matrix, memetakan risiko berdasarkan probabilitas dan dampak. Scoring penilaian numerik subjektif, FMEA, identifikasi modus kegagalan. Yang kedua itu metode kuantitatif. Yang pertama, analisis sensitivitas, perubahan variabel input mempengaruhi output, analisis sektor, mengkombinasikan kondisi optimis, moderat, pesimis. Yang terakhir itu simulasi Monte Carlo, menggabungkan probabilitas dengan metode matematis. Integrasi risiko ke dalam kelayakan teknis dan finansial. Untuk memastikan proyek dapat bekerja secara andal dan berkelanjutan secara ekonomi, ada beberapa poin. Yang pertama itu kelayakan teknis, yang kedua kelayakan finansial. Untuk kelayakan teknis,
Ada beberapa poin. Yang pertama, rehabilitas sistem, kemudian kemudahan pemeliharaan, yang ketiga risiko kegagalan teknologi, yang keempat tingkat kepastian teknologi atau TRL. Integrasi risiko dalam analisis kelayakan teknis dan finansial merupakan pendekatan penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada asumsi ideal, tetapi juga mempertimbangkan ketidakpastian yang melekat dalam pelaksanaan rencana. Pendekatan ini menempatkan risiko sebagai variabel kunci yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dan keberlanjutan suatu proyek, baik dari sisi teknis maupun finansial. Kelayakan teknis dan rehabilitas sistem. Dalam kelayakan teknis, rehabilitas sistem menjadi indikator utama yang menentukan kemampuan suatu teknologi atau sistem untuk beroperasi secara konsisten sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan. Risiko reliabilitas muncul ketika dapat berpotensi gangguan, kegagalan komponen, atau ketidakpastian kinerja. Evaluasi risiko pada aspek ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem memiliki tingkat keandalan yang memadai dalam kondisi operasional nyata. Pemeliharaan risiko kegagalan dan kesiapan teknologi. Kemudahan pemeliharaan dan risiko kegagalan merupakan faktor teknis yang penting berkaitan sistem yang sulit dipelihara cenderung memiliki risiko kegagalan yang lebih tinggi, terutama dalam jangka panjang. Selain itu, tingkat kepastian teknologi perlu dievaluasi untuk menghindari penerapan teknologi yang belum matang. Integrasi risiko pada aspek ini membantu memastikan bahwa solusi teknis tidak hanya inovatif, tetapi juga stabil dan dapat diandalkan. Integrasi risiko dalam kelayakan finansial. Kelayakan finansial tidak dapat dipisahkan dari analisis risiko yang komprehensif karena seluruh proyek keuangan pada dasarnya mengandung ketidakpastian. Terintegrasi risiko dalam kelayakan finansial bertujuan untuk menilai sejauh mana rencana keuangan maupun bertahan terhadap berbagai skenario yang tidak menguntungkan. Pendekatan ini mencegah penggunaan asumsi keuangan yang terlalu optimis. Untuk itu, risiko pengembangan dan ketidakpastian terhadap mencangkup potensi pengembangan biaya yang keterlambatan dan dapat terjadi selama tahap pengembangan. Sementara itu, ketidakpastian pendapatan berkaitan dengan fluktualisasi permintaan dan harga yang mempengaruhi realisasi pendapatan. Kedua risiko ini harus diperhitungkan secara realistis karena berpengaruh langsung terhadap kelayakan finansial dan lingkungan pengembangan investasi. Risiko tingkat diskontrol atau arus negatif berkaitan dengan perubahan suku bunga atau tingkat pengembalian yang digunakan dan evaluasi finansial.
Perubahan kecil pada tingkat diskontrol dapat berdampak signifikan terhadap nilai kelayakan proyek. Selain itu, risiko arus kas negatif mencerminkan kemungkinan ketidakpastian antara penerimaan dan pengeluaran dalam periode tertentu yang dapat mengancam dan keberlangsungan proyek. Implikasi integritas risiko terdapat keputusan kelayakan. Ini menghasilkan penilaian yang lebih realistis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan pertimbangan risiko, reliabilitas, kegagalan teknis, serta ketidakpastian finansial secara terpadu. Pengambilan keputusan dapat menentukan apakah suatu rencana layak untuk dilaksanakan, perlu disesuaikan, atau sebaiknya ditunda. Pendekatan ini memperkuat kualitas keputusan dalam mendukung keberhasilan jangka panjang. Integrasi risiko ke dalam kelayakan operasional. Itu ada beberapa kelayakan operasional. Perlu kita ketahui bahwa ketidakpastian proses operasional, yang kedua risiko SDM dan kompetensi, yang ketiga risiko rantai pasok, yang keempat ketidakpastian kapasitas. Untuk kelayakan pasar itu ada beberapa poin juga yang perlu kita ketahui, yaitu ketidakpastian permintaan, perilaku persaingan, tren pasar, sensitivitas harga. Studi kasus lintas sektor. Pembelajaran dari berbagai industri menunjukkan pentingnya adaptasi untuk melakukan studi kasus lintas sektor. Yang perlu kita ketahui di sini adalah sektor energi, yang kedua konstruksi, yang ketiga pertambangan, yang keempat teknologi, yang terakhir itu transportasi. Pada dasarnya, studi kasus lintas sektor merupakan pendekatan analisis yang penting dalam memahami penerapan penilaian kelayakan berbasis risiko secara konstekstual. Setiap sektor memiliki karakteristik, tingkat ketidakpastian, dan profil risiko yang berbeda, sehingga pembelajaran dari berbagai sektor memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika risiko. Pendekatan lintas sektor juga memperkaya kerangka analisis dengan memperhatikan bagaimana prinsip menilai kelayakan yang sama diterapkan dalam kondisi yang berbeda. Sektor energi. Dalam sektor energi, risiko kelayakan umumnya berkaitan dengan ketidakpastian regulasi, fluktualisasi harga energi, serta tantangan teknis dalam pengembangan infrastruktur. Studi kasus pada sektor ini menunjukkan bahwa proyek dengan potensi ekonomi tinggi dapat menjadi tidak layak apabila risiko, regulasi, dan lingkungan tidak dikelola secara memadai. Oleh karena itu, penilaian kelayakan berbasis risiko
pada sektor energi menekankan pentingnya stabilitas kebijakan dan keberlanjutan jangka panjang. Sektor konstruksi dihadapkan pada risiko teknis dan operasional yang signifikan, seperti keterlambatan proyek, pengembangan biaya, dan risiko keselamatan kerja. Studi kasus menunjukkan bahwa kegagalan dalam mengidentifikasi risiko sejak tahap perencanaan sering berujung pada penurunan kelayakan proyek. Pendekatan berbasis risiko membantu memastikan bahwa aspek teknis, jadwal, dan sumber daya dinilai secara realistis sebelum proyek dilaksanakan. Sektor pertambangan, risiko lingkungan dan sosial menjadi dominan dalam penilaian kelayakan. Studi kasus lintas sektor mengungkap bahwa proyek pertambangan yang layak secara finansial dapat menghadapi penolakan masyarakat, sanksi lingkungan apabila risiko sosial dan ekologis diabaikan. Oleh karena itu, penilaian kelayakan berbasis risiko di sektor ini menentukan integrasi yang kuat antara analisis ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Sektor teknologi digital. Sektor teknologi digital memiliki profil risiko yang berbeda, terutama berkaitan dengan ketidakpastian pasar, keamanan data, dan perubahan teknologi yang cepat. Studi kasus menunjukkan bahwa risiko kegagalan adopsi pasar dan disrupsi teknologi dapat mempengaruhi kelayakan produk atau layanan digital secara signifikan. Penilaian kelayakan berbasis risiko pada sektor ini menekankan fleksibilitas, inovatif berkelanjutan, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Sektor transportasi. Dalam sektor transportasi, risiko kelayakan sering berkaitan dengan kebutuhan investasi besar, ketergantungan pada kebijakan publik, serta dampak sosial dan lingkungan. Studi kasus lintas sektor menunjukkan bahwa keberhasilan proyek transportasi sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara perencanaan teknis, kebutuhan masyarakat, dan dukungan regulasi. Penilaian berbasis risiko membantu mengidentifikasi potensi hambatan sejak awal dan meningkatkan keberterimaan proyek. Pembelajaran lintas sektor menegaskan bahwa meskipun karakteristik risiko berbeda, prinsip dasar penilaian kelayakan berbasis risiko tetap konsisten, yaitu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko secara sistematis. Pembelajaran dan berbagai sektor memperkuat pemahaman bahwa kelayakan tidak bersifat universal, melainkan kontekstual. Dengan demikian, pendekatan lintas sektor memberikan landasan yang kuat bagi pengambilan keputusan yang telah adaptif, realistis, dan berkelanjutan. Pentingnya penilaian kelayakan
Yang perlu kita ketahui poin-poin penting yang dibahas, yaitu menjamin efektivitas pelaksanaan. Ini penilaian kelayakan membantu memastikan bahwa tujuan yang direncanakan dalam dicapai sesuatu dengan kapasitas teknis, bersumber daya, dan kondisi lingkungan yang ada. Yang kedua itu penilaian keberlanjutan jangka panjang. Itu penilaian kelayakan tidak hanya berorientasi pada keberhasilan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam jangka panjang. Yang ketiga itu mendorong efisiensi penggunaan sumber daya. Melalui evaluasi kelayakan alokasi sumber daya seperti modal, tenaga kerja, dan waktu dapat dilakukan secara optimal sehingga meminimalkan pemborosan dan inefisiensi. Yang keempat itu menjadi dasar akuntabilitas dan transparan. Hasil penilaian kelayakan dapat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan terkait rasional dan kelayakan suatu rencana. Yang kelima itu mengurangi risiko kegagalan. Penilaian kelayakan memungkinkan identifikasi potensi, kendala, dan risiko sejak tahap awal, sehingga langkah mitigasi dapat dirumuskan sebelum pelaksanaan. Yang terakhir itu mendukung pengambilan keputusan rasional. Keputusan yang dihasilkan berdasarkan penilaian kelayakan bersifat lebih objektif karena didasarkan pada analisis data dan pertimbangan multidimensional, bukan semata-mata intuisi. Risiko sebagai faktor penentu. Risiko merupakan faktor krusial yang sering kali menjadi penentu utama dalam keputusan layak atau tidaknya suatu proyek untuk dilaksanakan. Dalam penilaian kelayakan suatu proyek, tidak dinilai berdasarkan potensi keberhasilan semata, melainkan pada tingkat risiko yang menyertai serta kemampuan untuk pengelolaannya. Keputusan kelayakan pada dasarnya merupakan hasil dari pertimbangan antara manfaat yang dihadapkan dan risiko yang mungkin terjadi. Proyek dengan potensi keuntungan tinggi dapat dinyatakan tidak layak apabila risiko yang melekat bersifat signifikan, berdampak besar, dan berada di luar batas toleransi organisasi. Risiko juga berperan sebagai alat penyaring keputusan, di mana proyek dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi memerlukan analisis lebih mendalam, menyesuaikan desain atau strategi mitigasi tertentu sebelum dapat dilanjutkan. Dengan demikian, risiko berfungsi untuk tidak hanya sebagai ancaman, tetapi juga sebagai indikator realistis dalam menentukan rasional dan keberlanjutan suatu keputusan. Secara konseptual, keputusan kelayakan yang berkualitas adalah keputusan yang mampu
menyeimbangkan peluang dan risiko sehingga proyek yang dilaksanakan memiliki tingkat keberhasilan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, finansial, dan strategis. Ah, itulah tadi presentasi subbab yang saya bawakan. Semoga dengan ilmu yang saya dapatkan atau yang saya presentasikan pada hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.